Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu mengira-ngira ya, selalu mengandai-andai. Jadi apapun yang terjadi dalam tubuh kita itu, baik itu sensasi ataupun hal yang lainnya, itu selalu mengira-ngira, selalu mengandai-andai, selalu berpikiran yang lain-lain. Nah itu teman-teman ya. Jadi di season kali ini saya akan menjelaskan seperti itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelum kalian bertanya di kolom komentar, sebaiknya kalian tonton dulu video-video saya yang terdahulu, karena memang untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya jelaskan mengenai awal mula saya terkena, kemudian macam sensasi yang saya rasakan, kemudian cara mempelajarinya, cara menanganinya, bahkan sampai menjalankan keseharian saya itu saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi sebelum kalian bertanya, tengok dulu lah video-video saya yang sebelumnya, biar kalian lebih paham teman-teman ya, ketimbang nanti kalian bertanya di kolom komentar. Saya menjawabnya akan agak lama karena memang sekarang itu saya itu mulai sudah bisa beraktivitas lagi dan sudah bekerja lagi. Jadi agak sibuk juga. Jadi untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar itu agak terlambat gitu teman-teman. Saya akan jawab, cuman menjawabnya agak terlambat karena memang kesibukan. Nah itu teman-teman ya. Dan dimohon juga, bukan dimohon ya, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman nih yang sudah ikut berpartisipasi ya dengan menjawab beberapa pertanyaan, bukan beberapa, hampir semua pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar sudah dibantu sama teman-teman yang lain yang sudah mulai paham, sudah mulai membaik. Alhamdulillah, apalagi ada yang sudah sembuh total. Jadi sekarang itu banyak membantu ya, banyak membantu dengan menjawab kolom komentar, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih teman-teman ya. Dan itu juga bisa menjadi panduan bagi teman-teman yang belum sembuh ya. Nih sekarang itu di kolom komentar itu, alhamdulillah sudah banyak sekali orang-orang yang sudah sembuh, sudah membaik, sehingga dia itu sudah mengerti, sudah paham, dan sudah bisa membantu saya dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum sembuh atau belum mengerti, belum paham. Karena untuk penyakit ini, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sembuhnya itu dengan dipahami ya, dengan dipahami. Kemudian kalau kita mengerti, kita itu akan berpikir wajar teman-teman ya. Jadi berpikir wajar, akhirnya bisa menanganinya dengan tepat gitu ya, tanpa obat sekalipun teman-teman. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, obatnya itu hanya 3P ya. Pola makannya dijaga, kemudian pola hidupnya dijaga, kemudian pola pikirnya juga dijaga. Itu pengalaman saya. Saya sembuhnya tanpa obat sekalipun teman-teman ya. Nah itu. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung juga, mohon di subscribe dulu videonya ya. Karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya ya, untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan dimohon juga ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Karena memang itu tujuan saya, itu wasilah saya ketika dulu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi dulu itu ketika saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sudah berobat kemanapun, sudah gonta-ganti rumah sakit, gonta-ganti dokter, sampai rumah sakit herbal pun saya kunjungi, bahkan sampai ahli spiritual juga saya kunjungi waktu itu ya. Bukan saya kunjungi, saya datangkan waktu itu. Karena memang untuk penyakit, bukan penyakit ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu penuh kebingungan ya.
di saat kita sudah menyerah, datang ke rumah sakit, gonta-ganti dokter sampai dokter healbar, obat apapun dikonsumsi tetapi tidak ada perbaikan, akhirnya menimbulkan kebingungan. Jadi mengandai-andai ya, mengira-ngira jangan-jangan ini gangguan makhluk halus atau gangguan kiriman dari orang lain, sampai waktu itu pihak keluarga itu mendatangkan paranormal. Wajar saja karena namanya juga yang namanya berusaha. Jadi segala macam cara, segala macam berusaha itu selalu dilakukan karena ingin kita itu sembuh ya. Kita itu ingin membaik, ingin sembuh, ingin kembali lagi seperti dahulu teman-teman ya. Jadi wajar saja kalau misalkan kita mendatangkan paranormal, padahal itu sebetulnya tidak ada hubungannya teman-teman ya. Jadi tetapi hal yang sangat wajar saja. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika saya sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian setelah melakukan metode atau cara-cara tersendiri, akhirnya alhamdulillah ya ada perbaikan waktu itu. Ya walaupun perbaikannya nggak terlalu besar ya waktu itu, perbaikannya hanya sedikit saja waktu itu, tetapi ada perbaikan sedikit juga itu sudah merupakan hal yang sangat besar bagi saya waktu itu. Jadi termotivasilah gitu ya, termotivasi diri saya itu, hati saya juga termotivasi. Ternyata ini ada perbaikan, syukur alhamdulillah. Kalau seandainya waktu itu berpikirnya seperti itu saya, seandainya kalau misalkan cara ini saya lanjutkan, pasti perbaikannya akan ada lagi. Nah ternyata ketika saya lakukan tetap fokus ya sama metodenya, dan alhamdulillah perbaikannya itu dari seminggunya itu ada teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari persentase, minggu pertama ketika menjalankan polanya, ketika menjalankan metodenya, ada perbaikan ya paling sekitar 5%. Minggu depannya lagi sekitar 5% lagi, minggu depannya lagi sekitar 5%. Nah dari awal perkembangan itu akhirnya timbul suatu nazar ya dalam diri saya. Jadi dalam hati saya itu timbul suatu nazar. Saya bernazar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, seandainya metode ini bisa menyembuhkan saya akan bantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sampai membaik gitu ya teman-teman ya. Jadi itu nazar saya. Makanya ketika kalian sekarang sedang menonton channel ini, sedang menonton video saya, kalau seandainya ada perubahan, ada perbaikan, ya syukur alhamdulillah, berarti itu nazar saya sudah terlaksanakan gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi tekan tombol loncengnya biar kalian itu dapat notifikasi video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Dan jangan lupa juga ditekan juga tekan like-nya ya, biar itu menjadi acuan buat saya seberapa banyak sih orang-orang yang menyukai video saya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga lakukan sering bersedekah terhadap orang lain, melakukan kebaikan terhadap orang lain, karena dengan bersedekah teman-teman ya, yakin ya, percaya ya, tidak akan membuat kalian miskin teman-teman ya. Justru itu akan menambah kaya kalian, kaya rezeki kalian, karena memang rezeki kalian itu akan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kaya hati, kaya perasaan, nah seperti itu ya. Dan perasaan itu akan nyaman tersendiri ketika kita melakukan sedekah terhadap orang lain, melakukan kebaikan terhadap orang lain, walaupun itu nominalnya kecil, itu ada perasaan nyaman di hati kita, akan terasa nyaman di dalam tubuh kita. Kalau misalnya kalian nggak percaya, lakukan saja ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi lakukan hal-hal kebaikan terhadap orang lain, bersedekahlah. Karena ketika kita bersedekah atau misalkan kita itu melakukan kebaikan terhadap orang lain, Allah itu akan mencintai kita, karena Allah itu akan mencintai orang-orang yang sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain. Bayangkan saja kalau misalkan kita itu dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya dicintai, apapun permintaan kita, apapun keinginan kita, Allah pasti mengabulkan. Kun fayakun. Allah itu maha besar teman-teman, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha penyayang ya. Jadi kalau misalkan ya Allah sembuhkanlah penyakit ini, jauhkanlah gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kun fayakun, gangguan kalian akan diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian itu akan kembali lagi normal seperti dulu. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman yang bertanya,
Kenapa sih orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu mengira-ngira ya? Jadi apapun yang terjadi dalam tubuh kita, di perasaan kita, di pemikiran kita itu selalu mengandai-andai ya. Contoh hal kecilnya lah. Ini ada teman-teman yang bertanya, aduh saya lupa lagi ya. Kalau nggak salah itu saya nggak ditulis ya namanya. Ada Mbak Lilis, kemudian Mas DJ apa gitu ya. Banyak sih sebetulnya yang bertanya. Ketika itu ada salah satu akun itu perempuan ya, saya lupa lagi namanya, mohon maaf karena saya tidak ditulis ya. Karena setiap saya membuat video itu saya tidak membuat schedule atau membuat rekapan dulu, saya tidak, jadi langsung saja gitu. Itu ada salah satu akun perempuan namanya saya lupa lagi. Jadi ketika dia itu mengalami kembung ya, kemudian kan saya selalu bilang ya, kembung itu karena memang banyak gasnya. Ya logikanya kalau misalkan kalian pengen sembuh kembungnya, ya keluarkan saja gasnya, bisa dengan minum air hangat atau nanti ketika sudah sendawa atau kentut juga itu akan nyaman. Tetapi jangan heran kalau misalkan kejadian itu akan berulang-ulang karena sebelum asam lambungnya membaik itu akan terulang-ulang gitu ya. Nah mungkin si ibu ini, si mbak ini membantunya itu dengan apa ya, mengolesi si lambungnya itu dengan minyak urut atau kayu putih, saya juga lupa lagi itu ya. Nah itu ada bintik-bintik ya, ada bintik-bintik merah itu di kulitnya itu. Nah itu dia itu cemas ya, itu cemas. Jadi dia bertanya, Pak katanya ini kok saya itu di kulit bagian perut itu ada bintik-bintik merah katanya. Jangan-jangan saya itu kena kanker kulit katanya gitu. Nah itu teman-teman ya, itu pahami saja gitu ya teman-teman. Apapun yang terjadi jangan selalu mengandai-andai, jangan selalu mengira-ngira gitu ya. Pahami saja, mungkin itu obat olesnya itu tidak cocok di kulit Anda gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang namanya tidak cocok itu pasti ada alergi ya, ada alergi, jadi kulitnya itu bintik-bintik. Nah itu kayak macam ini Mas DJ apa saya juga lupa lagi, itu ada korengan katanya gitu. Jadi jangan-jangan berpikirnya itu waduh ini jangan-jangan kena kanker kulit, jangan-jangan kena gangguan yang lainnya. Tidak teman-teman ya, asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak ada kaitannya untuk anggota luar gitu teman-teman ya. Jadi kayak macam apa ya, kayak macam korengan atau gatal-gatal itu mungkin iritasi ya, iritasi dari obat yang kalian oleskan gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi wajar saja sih sebetulnya ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika misalkan kita itu mengalami sensasi atau apapun yang terjadi dalam tubuh kita itu selalu berpikir yang lain-lain. Karena memang itu pemikiran yang lain-lain itu timbulnya dari rasa ketakutan tersendiri ya. Kenapa kita itu takut? Ya karena kita itu trauma teman-teman ya. Trauma ketika saat pertama kali kita mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian ada sensasi seperti orang meninggal, seperti orang yang mau mati gitu ya. Nah itu perasaan itu menjadi ketakutan tersendiri ya, menjadi trauma tersendiri. Jadi apapun yang kita alami itu kita selalu mengira-ngira gitu teman-teman ya. Karena memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu rasanya sangat aneh sekali, rasanya sangat tidak nyaman sekali, penuh kebingungan. Soalnya kenapa penuh kebingungan? Sudah diobatin sama apapun, sudah diapa-apain pun itu tidak ada perkembangan teman-teman ya. Jadi hal yang sangat wajar saja ketika kita berpikir yang lain-lain, ketika kita itu mengalami kebingungan, wajar saja. Sebetulnya kita itu nggak usah dibingungkan teman-teman ya. Jadi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu saya tekankan sekali lagi tidak berbahaya sama sekali, hanya butuh penanganan saja. Kalau misalkan dilihat persentasenya itu penyakit bukan penyakit ya, gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu medisnya cuma 1% teman-teman ya, dan 99%-nya itu dari pemikiran kita yang salah gitu ya. Mata buram, kita berpikirnya mengira-ngira waduh ini jangan-jangan kita katarak, waduh jangan-jangan kita itu punya kanker mata. Nah seperti itu teman-teman. Padahal mata buram itu memang aliran darah atau oksigen atau mungkin kebutuhan gizi setiap harinya untuk bagian mata itu tidak terpenuhi, wajar saja gitu ya. Kenapa wajar? Ya karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis
asam lambungnya sedang tidak beres nih. Jadi mencerna gizinya, menyerap energinya, menyerap kebaikan untuk tubuh kita itu sedang tidak sempurna, teman-teman ya. Karena pencernaannya kita sedang terganggu. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan berpikir yang lain-lain. Makanya untuk gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis ini sembuhnya itu butuh pemahaman. Jadi kita itu dituntut pintar, teman-teman ya. Dituntut pintar. Jadi pelajari saja tentang asam lambung, pelajari saja tentang GERD, pelajari saja tentang anxiety, kemudian tentang psikosomatis, pelajari saja. Nanti ketika kalian sudah mulai paham, apa sih sebetulnya itu asam lambung, apa sih itu sebetulnya tentang GERD, kemudian anxiety, kemudian psikosomatis. Ketika kalian sudah paham, nanti kalian tidak akan berpikir yang lain-lain, ya. Dan ketika kalian tidak berpikir yang lain-lain, maka kecemasan pun akan hilang. 100% akan hilang karena kita itu sudah mulai paham, teman-teman ya. Rasa cemas, rasa was-was itu karena memang kita belum paham. Apapun yang terjadi kita belum paham ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika ada yang terjadi karena kita belum paham, jadi kita itu mengira-ngira, teman-teman ya. Waduh, jangan-jangan itu kita itu punya penyakit yang lain. Jangan-jangan kita itu begini bla 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 bla. Sebetulnya ketika ada sensasi yang datang, ya. Ketika sensasi ada yang datang, itu cari penyebabnya, asal mulanya dari mana, cari kaitannya seperti apa, ya. Dan kalau misalnya kalian sudah tahu, lakukan saja penanganannya, gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah dipikirkan, jadi nggak usah dibikin cemas, pelajari saja, cari saja asal usulnya dari mana, kaitannya seperti apa, dan kalau sudah tahu lakukan penanganannya. Nah, itu teman-teman ya, jadi nggak usah dibikin cemas. Hal yang paling pertama justru dipelajari dulu gitu ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, tapi memang sangat apa ya, sangat wajar sekali teman-teman ya, ketika kita itu belum paham 100%, memang bukan Anda saja ya. Ketika itu juga saya ketika ada sensasi yang datang itu selalu mengira-ngira, teman-teman. Dulu saya itu pernah ketika saya sakit kepala itu sampai saya itu hampir datang lagi ke rumah sakit waktu itu ya. Jadi saya itu bingung ya, ini sakit kepala kok rasanya sungguh dahsyat sekali. Orang biasa kalau misalkan mengalami sakit kepala itu rasanya kan seperti itu ya, biasa saja gitu kan ya, cuma sakit kepala nyut-nyut gitu. Tetapi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis kayak macam saya dulu, itu sakit kepalanya sangat dahsyat sekali ya. Makanya di video sebelumnya saya itu untuk panduan bagi orang-orang yang mempunyai anggota keluarga yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, selalu bilang jangan menyepelekan orang yang terkena gangguan asam lambung gitu ya, karena sensasi yang setiap dirasakan itu bisa 1000 kali lipat, teman-teman ya. Nah, waktu itu ketika saya mengalami sakit kepala itu saya mengira-ngira, teman-teman ya, mengira-ngira, bahkan ke keluarga itu bilang, waduh ini jangan-jangan penyakitnya merembet nih sampai ke gangguan otak, saya bilang gitu ya, sampai ada geger otak gitu, sampai ada kanker otak gitu. Akhirnya saya bersikeras waktu itu, bersikeras ke keluarga itu, bawa saya ke rumah sakit, bawa saya ke rumah sakit waktu itu. Tetapi alhamdulillah karena waktu itu yang mempelajari tentang gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis bukan saya aja, teman-teman ya. Jadi keluarga juga waktu itu mempelajarinya. Dan ketika saya paham, kemudian keluarga paham, akhirnya ketika terjadi itu malah keluarga menertawakan waktu itu ya. Sudah katanya, nggak usah berpikir yang lain-lain, toh katanya kan sudah mempelajari. Itu memang sensasi daripada asam lambung dan arteritis psikosomatis, cari saja katanya hubungannya, kaitannya seperti apa, lakukan saja penanganannya. Mungkin katanya gitu ya, kurang gerak atau terlalu banyak nonton HP, katanya terlalu banyak tiduran. Kalau banyak tiduran mungkin ya aliran darahnya tidak lancar gitu, teman-teman ya. Itu waktu itu saya diingatkan seperti itu sama keluarga. Dan ketika diingat-ingat, oh ternyata memang iya katanya ya. Bukan katanya, itu saya waktu itu berpikir seperti itu. Ketika diingat-ingat, memang dalam minggu-minggu itu saya sudah agak jarang lagi keluar waktu itu. Saya banyaknya tiduran karena memang untuk tiduran sering duduk itu memang sangat nyaman sekali ya. Dan ketika mengingat-ingat ke arah sana, mungkin ini penyebabnya, saya bilang gitu. Akhirnya waktu itu saya taruh HP ya, saya tidak banyak duduk, saya tidak banyak tiduran, akhirnya keluar lagi. Jalan lagi keluar, saya beraktivitas lagi di luar, aktivitas yang menyenangkan. Dan lambat laun sehari 2 hari itu sakit kepalanya berangsur turun ya, berangsur turun. Akhirnya waktu itu sampai nggak lama sih sebetulnya, keempat harinya itu alhamdulillah ada perbaikan ya, sakit kepalanya itu hilang gitu ya teman-teman ya. Nah itu jadi ketika itu saya juga
berpikir yang lain-lain, mengira-ngira yang lain-lain gitu. Jadi hal yang sangat wajar sekali ya. Makanya untuk gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini dipelajarinya bukan sama kalian saja, harus ada pendamping ya. Di keluarga itu harus ada yang pendamping biar keluarga juga memahami. Jadi ketika kita lupa itu diingatkan teman-teman, diingatkan sama keluarga biar gitu ada signifikan lah itu ya. Jadi kalau misalkan kita lupa ada yang mengingatkan teman. Tapi kalau misalkan bagi kalian teman-teman yang sekarang lagi jauh sama keluarga, atau mungkin sedang ada di kosan atau sedang ada di kontrakan atau tidak ada teman sekalipun gitu ya untuk sharing, untuk curhat, kalian boleh nonton video seperti ini teman-teman ya. Karena untuk nonton video seperti ini itu ada rasa nyaman tersendiri teman-teman ya, ada rasa enak tersendiri. Saya juga kurang tahu ya, karena memang waktu itu juga kalau ketika ada sensasi yang datang ya, ketika sensasi datang saya duduk berdiam gitu ya, kemudian nonton video seperti ini tuh ada perasaan nyaman gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi untuk teman-teman kalau misalkan tidak ada buat tempat sharing, biar keluarga itu misalkan keluarga tidak ada ya nih untuk dipelajarinya, untuk suruh nonton ke video kayak macam begini, ya sudah kalian nonton saja video seperti ini. Dan video seperti ini tuh minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa was-was kalian, jadi agak nyaman lah sedikit gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video tentang kenapa sih kita mengira-ngira ya. Jadi jangan pernah mengira-ngira, karena sebaiknya kalian pelajari saja, kalian cari hubungannya seperti apa, kaitannya seperti apa, lakukan saja penanganannya. Karena untuk semuanya saya tekankan sekali lagi, itu tidak berbahaya sama sekali. Tidak berbahaya sama sekali, hanya butuh penanganannya saja gitu ya. Tetapi untuk berpikir yang lain-lain, hal yang sangat wajar saja ketika kalian belum paham atau belum mengerti. Makanya saya tidak apa ya sama teman-teman itu harus cepat ya, harus cepat memahami, cepat mempelajari. Karena untuk gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini membaiknya ketika kita mempelajari, ketika kita mulai paham, ketika mulai mengerti, alhamdulillah ya, itu bakal ada peningkatan, ada perbaikan ya. Coba saja gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Kalau nggak percaya, sekarang itu lihat di kolom komentar, banyak sekali orang-orang yang sudah mulai membaik, sehingga orang-orang tersebut sudah mulai bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang belum paham. Jadi saya ucapkan terima kasih nih teman-teman ya, teman-teman yang sudah membaik, teman-teman yang sudah mulai paham, teman-teman yang sudah sembuh gitu ya. Dan sekarang itu teman-teman itu sudah bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Jadi saya ucapkan terima kasih. Nah itu juga bisa menjadi panduan buat teman-teman bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh ya. Itu sebagai panduannya. Lihat banyak sekali ya di kolom komentar yang sudah sembuh, kemudian sekarang itu sudah mulai membantu. Nah itu saya ucapkan terima kasih. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga videonya itu bisa menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian ya, minimal bisa memberikan motivasi lah buat kalian supaya kalian itu cepat bangkit lagi, cepat memahami lagi, cepat mempelajari lagi, agar kalian itu cepat kembali lagi kehidupannya kayak dulu teman-teman ya. Jangan pernah menyerah, karena untuk gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini pemulihannya butuh kesabaran, butuh metode, butuh keyakinan yang tinggi. Karena memang bukan butuh obat ya. Saya sembuhnya itu bukan karena obat teman-teman. Saya sembuhnya itu hanya dengan mempelajari. Ketika mempunyai metode, jalankan saja. Nah itu teman-teman ya. Saya doakan juga bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, saya doakan kalian itu cepat membaik ya Allah, cepat membaik ya. Apalagi sampai sembuh total, amin ya robbal alamin. Saya doakan cepat membaik, cepat sembuh total. Dan bagi teman-teman yang sudah sembuh kemudian membantu saya dengan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar, saya doakan kalian itu pahalanya ditambah banyak ya. Semoga saja video ini menjadi lahan ibadah buat kalian, buat kita semua. Karena untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain itu banyak sekali caranya dan banyak sekali ragamnya ya. Semoga saja kalian juga dibukakan pintu rezekinya. Nah itu teman-teman ya, amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman, ketemu lagi di video saya selanjutnya tentang hal yang lainnya lagi. Tetap saja ikuti channelnya Abdurrahman, dan masih tetap di
seputaran asam lambung dan sensitif otomatis. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Kemudian tekan juga tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.